Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan anugerah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita di mana pada pertemuan sebelumnya Allah sudah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah kehidupan Nabi Musa secara singkat, di mana semua itu disampaikan Allah kepada Muhammad melalui firman-Nya adalah untuk menjadi iktibar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Itu baru ganjaran di dunia. Kalau di akhirat nanti lebih dahsyat lagi. Kemudian dalam ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam berbahasa Arab, yaitu merupakan ancaman dan peringatan kepada umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Firman Allah, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'idi. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Al-yuhdisu lahum dzikra, atau agar Al-Quran itu menjadi pengajaran bagi mereka. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang pertama alasannya karena Rasul yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya dalam rangka untuk mengesahkan Allah
dan memberikan kabar gembira serta peringatan kepada mereka, Basyirah wa Nadhirah. Rasul itu bangsa Arab. Dan ayat itu akan disampaikannya kepada orang Arab. Supaya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu mudah dibaca dan mudah dipahami oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, sehingga mereka tertarik akan cerita Al-Quran, sehingga bisa mereka amalkan, dan mereka beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan Basyirah wa Nadhirah itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umat manusia saat turunnya Al-Quran itu kepada Rasul, itu berulang-ulang kali disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Kisah para Rasul aja Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ditemukan. Nanti ditemukan lagi dalam surah yang lain. Berulang-ulang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perintah untuk bertakwa, termasuk balasan-balasan yang akan diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, termasuk azab yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Berulang-ulang kali disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya mereka bisa memahami tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka bertakwa, takut meninggalkan kewajibannya, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu harus diiringi dengan takwa. Tidak cukup hanya dengan lidah aku beriman kepada Allah. Enggak. Iman itu dilafazkan dengan lisan kita, dibenarkan dengan hati, dan diperbuat, dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Diucapkan sana'u bil lisan, memuji Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian benar diucapkan lidah kita itu sesuai dengan, jangan lain di lidah, lain di hati, itu munafik namanya. Di muka awak dipuji-pujinya awak, bilangnya awak hebat, apalah segala macam, tapi dalam hatinya dimaki-makinya. Itu kan munafik namanya. Kemudian buktikan dengan amal perbuatan. Banyak orang katanya dia Islam, beriman, tidak sholat. Katanya dia Islam, beriman, datang Ramadan tak puasa. Kalau dibilang dia tak Islam, dibacanya orang. Tapi apa yang diwajibkan Allah kepadanya tidak dikerjakannya. Bahkan yang dilarang Allah itu yang dikerjakan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, yang jadi pengedar narkoba siapa? Apakah yang non-Muslim? Yang Islam. Yang selalu tertangkap itu yang Islam. Yang punya rumah dijadikan menjadi tempat pelacuran siapa? Umat Islam. Rumah-rumah kos menjadi lahan prostitusi. Yang punya siapa? Umat Islam. Kode tua yang
Yang jadi nasabahnya itu umat Islam. Tempat perjudian siapa? Yang meramaikannya umat Islam. Nah, itu. Dia baru mengatakan beriman dengan lidahnya, tapi belum diikuti hatinya. Kalau sudah diikuti hatinya, pasti hatinya tersentuh untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah berulang-ulang disampaikan. Namun yang mau beriman, yang tak mau, tak juga beriman. Sedikit sekali, kata Allah, mereka yang beriman, kebanyakan mereka itu fasik. Kebanyakan mereka itu fasik. Orang yang katanya dia beriman, katanya dia Islam, tapi dia melakukan dosa besar, tidak melakukan kewajibannya kepada Allah, itu namanya fasik. Orang yang salat, yang nggak salat itu namanya fasik. Ketika ada orang mau menikah, yang diperlukan untuk keabsahan nikah itu di samping pasangan calon suami dan istri, harus ada walinya, harus ada saksinya. Wali itu wali yang adil, saksi itu saksi yang adil. Ada wali dia Islam tapi tak sholat, itu namanya wali fasik. Ada saksi katanya dia Islam, itu saksinya saksi fasik. Nah, bagaimanalah keabsahan sebuah pernikahan yang diwalikan oleh wali yang fasik dan disaksikan oleh saksi yang fasik. Ada yang mengatakan, ulama sebagian mengatakan tidak sah. Sebagian ulama ada yang mengatakan nikahnya sah, tapi hubungan suami istrinya haram. Kalau sah, hubungan suami istri kan namanya wati subhat. Wati subhat. Mereka berhubungan kelamin sekurang-kurangnya subhat. Waman waqa'at fi subhati waqa'at fil haram, kata Rasul. Siapa yang jatuh kepada yang subhat, siapa yang melakukan perbuatan subhat, berarti dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Zaman sekarang kalau cerita masalah nikah, kadang-kadang petugas pencatat nikah itu dia yang bawa saksi. Kita pun nggak kenal identitasnya. Apakah orang yang sholat, apakah yang puasa, apakah dia memahami tentang akad nikah. Sebaik-baik saksi itu, dia memahami tentang hukum munakahat. Hukum munakahat itu adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah pernikahan. Dia paham tentang hukum munakahat. Rukunnya dalam pelaksanaan rukun itu bagaimana? Jadi yang sering dilakukan oleh kepala KUA untuk menghilangkan kefasikan itu, diislamkan balik walinya, maka disuruhnya mengucap dua kalimat syahadat kan gitu. Disuruh istighfar, disuruh mengucap dua kalimat syahadat. Dengan mengucap dua kalimat syahadat itu, dia istighfar,
apakah betul dari lubuk hatinya yang sangat dalam, itu dia elit. Kalau sudah akad nikah anaknya itu diajak nggak juga sholat, nggak juga puasa, Allah larang menilai pernikahan anaknya itu. Makanya dalam Islam kan disuruh kalau mau menikah itu yang kuku. Kalau dia seorang muslim, muslim yang taat, carilah calonnya yang muslimah yang taat. Mencari jodoh itu kan yang pertama kata Rasul karena cantiknya. Cari yang cantik. Kenapa? Apa perlunya istri yang cantik? Kata Rasul, kalau kita berjalan di pasar, nampak perempuan cantik, yang di rumah cantik, takkan tergoda. Kok laki-laki, kok perempuan di rumah itu ganteng. Cari yang cantik. Kemudian apa lagi? 5 juta. Hartanya, kaya. Biar janda asalkan janda kaya. Pokoknya periuk aman. Kok dapat yang kaya. Ya Nabi Muhammad kan janda kaya di negeri ini. Ucapan kok cari jodoh itu ada di sini. Baru apa lagi? Waliyasadha yang keturunannya bagus. Orang bangsawan. Orang baik-baik. Pokoknya tengok dari atoknya sampai ayahnya tak ada keturunan yang mencopet. Tak ada yang pemabuk. Tak ada yang pernah narkoba. Nah, itu kan. Baru yang nomor 4. Walidini. Karena agamanya. Kalau bisa cantik, kaya, keturunan bangsawan, taat beragama. Tapi kata Rasul, fajfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah yang beragama. Supaya tanggung jawab kita lepas. Cantik beragama, kaya beragama, bagus keturunannya beragama, lengkap yang 4. Kalau nggak dapat bagaimana? Tak ada. Ada cewek cantik tak beragama. Ada cewek banyak hartanya tapi tak beragama. Keturunan orang hebat-hebat tapi tak beragama. Bagaimana? Biarlah orang terjelek di dunia atau orang termiskin di dunia. Siapa itu orang termiskin di dunia? Yang tak bagus keturunannya asalkan beragama. Agama dulu. Kalau dapat yang beragama, dia pun ikut membela kita, melindungi kita, menjaga kita. Seorang Korea internasional paham pula dia dengan Al-Quran yang dibaca, bisa diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amanlah. Seorang wanita yang solihah itu, yang memahami agama, dia mampu menjaga kehormatannya, baik ketika dia bersama suaminya maupun ketika tidak bersama suaminya. Sebaliknya juga begitu. Perempuan dalam mencari jodoh. Itu kan peringatan. Kemudian dalam ayat yang ke-114 ini Nabi Muhammad dapat peringatan dari Allah. Apa kata Allah? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu.
wa qur rabbi zidni ilma. Fata'ala Allahu malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuhda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Nabi Muhammad diperingatkan. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya Jibril menemui Nabi Muhammad dengan wajah aslinya. Lalu dibacakannya ayat Al-Quran itu, setelah dibacakannya Nabi Muhammad pun hafal. Ada kalanya dia datang dengan bentuk seorang laki-laki. Dia sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ada kalanya Al-Quran itu tiba-tiba sudah dirasakan Nabi Muhammad, udah ada dalam hatinya. Udah ada sendiri Al-Quran itu. Lalu dibacakan. Ada kalanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti bunyi lonceng. Seperti bunyi lonceng. Bunyi ya, berdering. Itu ayat sudah ada yang masuk ke dalam kalbunya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara yang seperti itu sangat berat dirasakannya. Sampai kadang-kadang macam demam perasaannya. Dan dia berkeringat. Kalau dia sedang mengendarai untanya itu dulu nggak tahan memikul Muhammad, karena berat rasanya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu seperti bunyi lonceng tadi. Ini Rasul ditegur oleh Allah. Kata Allah, Muhammad, jangan kau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadanya. Ini ketika Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya gini, umpamanya Jibril menyampaikan suatu ayat, umpamanya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baru Jibril menyebutkan izazul, terus Muhammad ikut izazul, katanya terus. Izazul zilatil, belum habis satu ayat itu, Nabi Muhammad sudah membacakannya. Jadi namanya tergesa-gesa. Maksud Rasul itu supaya dia cepat menghafalkannya dan tidak ada yang dia lupa. Tapi maksud Allah, kalau begitu caranya, nanti ada yang tertinggal. Mungkin ada yang nggak didengarnya. Jadi maksud Allah itu jangan tergesa-gesa. Biarkan dulu Jibril membacakan wahyu itu sampai selesai, baru kau baca kembali. Saya pernah dulu ada orang tunanetra, waktu saya masih kelas 3 sanawiyah, minta ajari dia mau menghafal Al-Quran. Suratul Waqiah mau dihafal. Jadi mengajarinya kita bacakan dulu. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kita bacakan sampai 3 kali. Coba Pak ulangi. Diulanginya. Ulangi lagi Pak. Diulanginya.
Sudah diulangnya 3 kali, sudah pas bacaannya. Menghafal Quran itu Bapak Ibu, itu diseleksi. Kalau belum pas bacaan Al-Quran, makhorijul hurufnya, ahkamul hurufnya, mat dan kosornya, itu dia belum bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau nanti diajarkan kepada anak yang belum pas bacaan Al-Qurannya, hafalannya nanti akan bersalahan. Kalau sudah dihafalnya, memperbaikinya susah. Jadi bapak yang Abdul Muthalib namanya, yang tunanetra tadi, akhirnya hafal dia suratullah kita. Saya ajarkan sama dia. Duluan dia hafal dari saya. Jadi kalau dulu kita kan umpamanya ini, wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Baru kita tambahin kan itu. Sistem sekarang para anak-anak hadis itu ada Al-Quran pojok namanya. Itu dari ayat yang pertama dari atas, yang di atas itu sudah pasti awal ayat, di bawah itu akhir ayat. Dibaca mereka dulu satu halaman itu dari atas ke bawah 15 menit. Baca 15 menit. Sudah 15 menit diulang-ulang, baru turun Al-Quran.